Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan minggu pagi ini, sebenarnya saya ingin sedikit berbicara hal-hal yang ringan saja, tidak berbicara tentang masalah diagnosis, tapi tentunya akan sangat berhubungan sekali dengan apa yang biasanya kita uh, bahas ya, kalau sehari-hari terkait dengan diagnosis klinis, gangguan cemas, psikosomatik, kemudian juga ada gangguan depresi ya. Nah, apa yang saya ingin bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita bisa belajar untuk membuat pikiran dan perasaan kita itu tetap tenang. Jadi, ada beberapa kasus yang seringkali ditanyakan kepada saya oleh pasien, sebenarnya bagaimana ya caranya supaya otak kita, pikiran kita itu bisa tenang, bisa rileks gitu ya, berhadapan dengan masalah-masalah kecemasan ataupun kehidupan sehari-hari kita. Dan sebenarnya kalau diperhatikan, salah satu cara untuk baik dari gangguan kecemasan selain dengan pengobatan kalau sudah mengalami gejala yang berat seperti serangan panik, itu juga dengan cara melatih pikiran kita agar bisa lebih tenang. Dan inilah sebenarnya salah satu cara yang penting untuk kedepannya agar kita bisa membantu diri kita tidak berulang gejala kecemasannya. Nah, salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita punya keseimbangan, ya, ketenangan batin untuk mampu mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam salah satu buku misalnya pernah dikatakan bahwa ketika kita mampu untuk menyeimbangkan pikiran kita, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik buruk maupun baik yang bagus, yang menyenangkan kita akan menerimanya sebagaimana biasa. Jadi kita tidak terlalu responsif, tidak terlalu impulsif, reaktif ya terhadap keadaan tersebut. Kalaupun misalnya itu sesuatu yang baik, maka kita bersyukur ya, bersyukur senantiasa karena kita mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau itu hal yang terjadi adalah hal yang buruk, maka kita harus lebih bisa menerimanya sebagaimana sesuatu yang memang sudah harusnya terjadi. Nah, karena bagaimanapun kalau kita menerima sesuatu yang membahagiakan dengan ketenangan batin, menerima hal yang buruk juga dengan keikhlasan dan ketenangan batin, maka kita akan berada posisinya tuh selalu dalam mental state yang tenang. Ya, kondisi di otak kita akan tetap tenang. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kita tahu bahwa kebahagiaan ini nantinya juga akan bisa berlalu. Kalau kita mendapatkan kesulitan, kita juga tahu bahwa kesulitan ini akan segera berlalu. Baik dalam kondisi situasinya berubah, ataupun cara adaptasi kita berubah. Jadi akan selalu ada perubahan, akan ada selalu hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita yang membuat cara bagaimana kita menghadapi kehidupan itu akan jauh lebih baik. Contoh misalnya ya, yang paling sering ditemukan misalnya di dalam pekerjaan. Ini pekerjaan seringkali kita anggap sebagai faktor lingkungan yang mempengaruhi. Ya, contohnya di era saat ini, pandemi belakangan ini, kita tahu bahwa ada beberapa orang yang harus tetap bekerja dari kantor, ya, tidak lagi bisa di rumah. Dan tentunya akan menghadapi situasi-situasi yang berat, yang berhadapan dengan bagaimana bisa tetap bekerja dengan konsentrasi yang baik, tapi tidak khawatir akan ketularan virus misalnya. Nah, ini kita perlu beradaptasi dengan segera, yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan yang tetap baik, membuat diri kita tenang, nyaman, ya, terjaga, dan akhirnya kita bisa berkonsentrasi dengan baik. Begitu juga ketika berhadapan dengan situasi-situasi sulit di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kuliah, maupun di dalam misalnya rumah tangga sekalipun. Dan itu biasanya kita belajar pelan-pelan. Karena pada dasarnya asalkan otak kita itu dalam posisi yang baik, yang tenang, yang bisa melakukan situasi dalam kondisi yang apapun juga, maka otak kita itu akan
beradaptasi, dia bahkan mencoba beradaptasi. Nah, untuk itulah beberapa orang ada yang memang disarankan untuk tidak mendapatkan ataupun tidak membuat situasi sulit di dalam kehidupannya. Jadi jangan dibikin sendiri gitu situasi sulit itu. Tapi dia berupaya untuk segera mengcover ataupun berupaya mencari ketenangan. Kadang-kadang kalau kita tanpa sadari itu, seringkali yang membuat posisi sulit itu adalah kita sendiri gitu. Karena kepribadian kita, karena faktor-faktor yang ingin kita alami atau kita raih gitu ya, membuat posisi kita tuh menjadi sulit. Jadi jangan sampai membuat posisi kita sulit, kemudian kalau kita berhadapan pada posisi sulit, segera beradaptasi. Jika mendapatkan kebahagiaan, maka tenangkanlah hati kita, menganggap bahwa ini juga suatu hal yang sifatnya sementara, tapi kita boleh menikmati kebahagiaan tersebut. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan atau kesusahan, kita juga tahu bahwa ini adalah kondisi yang akan segera berlalu ataupun bisa berlalu walaupun mungkin ada waktu, dan kita yakin bahwa kita bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Untuk inilah makanya kita perlu latihan terus-menerus, karena kalau misalnya kita latih, nanti akhirnya kita berada pada posisi mental state yang tenang, yang tangguh untuk menghadapi situasi apapun. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat. Saya tahu tidak mudah, tetapi teman-teman, para bapak ibu juga sekalian bisa melatihnya untuk bisa lagi dalam menghadapi kedepannya menjadi lebih baik lagi. Di dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.